Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Hai sahabat terkasih, selamat hari Minggu dan selamat Hari Raya Paskah buat kita semua. Program Renungan Life Spirit sahabat Monsinyur Gabriel Manek kembali menyapa kita semua pada hari ini, Minggu 17 April 2022. Pada kesempatan yang sangat spesial ini, kita akan mendengarkan bersama-sama renungan yang akan dibawakan oleh Ketua Umum SMGM, yaitu sahabat Lucky Choa, dengan tema Tetap Bersemangat. Sahabat terkasih, mari kita dengarkan bersama-sama. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyeguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, sahabat Monsinyur Gabriel Manek, salam sehat. Pada hari ini kita merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bacaan Injil tadi, diawali dari Maria Magdalena yang pagi-pagi benar pergi ke kubur untuk memberi rempah-rempah pada jenazah Yesus. Namun yang dijumpainya adalah kubur sudah terbuka. Harapan dan sukacita perlahan timbul setelah melihat batu yang sudah terguling. Harapan tersebut bersamaan dengan sukacita yang besar untuk mewartakan kepada para rasul. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Yohanes bab 20 ayat 2. Petrus yang telah sampai di kubur pun langsung masuk dan mendapati kain kapan itu. Kain pelu dan kain kapan masih berada dalam bentuk dan tempat yang semula, dan tidak berubah bentuk ataupun tempat pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari dalamnya. Apa yang dilihat oleh Simon Petrus membuktikan bahwa mayat Tuhan Yesus tidak dicuri. Karena pencuri tidak akan menggulung dan melipat kain pelu dan kain kapan itu secara rapi. Yesus telah bangkit. Petrus yang pada mulanya kurang percaya itu kemudian percaya juga. Yohanes, murid kesayangan Yesus itu, ia melihat dan percaya. Muncul di sini sikap baru, yakni penuh semangat, penuh gairah, percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Iman akan Yesus yang bangkit membuat mereka kembali berkobar, tanpa takut lagi untuk menjadi manusia baru yang penuh iman akan kebangkitan Tuhan.
Sahabat yang terkasih, mengimani Yesus yang bangkit berarti mengimani kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu tidak berarti bahwa kita mau hidup di awang-awang. Kita masih tetap hidup di bumi. Tentu juga mengurus perkara di bumi. Namun kita tidak lagi pada urusan itu secara mutlak. Sikap seperti ini membuat kita lebih bijaksana dan lebih membawa damai. Kristuslah hidup kita. Peristiwa kebangkitan Yesus merupakan salah satu misteri iman. Bagaimana terjadinya peristiwa kebangkitan itu, tidak ada yang tahu. Tidak ada saksi mata yang melihat langsung peristiwa itu. Namun kita percaya bahwa Kristus benar-benar hidup dan bangkit karena kita. Seperti kedua murid yang datang ke kubur, mereka melihat bukti-bukti nyata kebangkitan Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani bab 11 ayat 1. Melalui iman inilah kita percaya kepada Allah yang tidak kita lihat. Melalui iman inilah kita percaya kepada kebangkitan Kristus yang tidak kita lihat. Sahabat, saat kita dibaptis, kita percaya langsung diakui sebagai orang yang percaya dan memperoleh jaminan keselamatan dari Tuhan. Tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kemurnian hati dan kekudusan hidup kita. Apakah dengan menerima Tuhan sebagai penyelamat otomatis membuat kita memperoleh keselamatan? Tentu saja tidak. Pengakuan dan iman itu harus ditunjukkan dalam perbuatan. Bahkan seringkali dalam syiar iman, kita jatuh dalam dosa dan kesalahan. Momen di saat kita jatuh dan berusaha untuk bangun kembali, inilah yang disebut bangkit. Kita mati karena dosa dan harus bangkit untuk melakukan perubahan dari dalam diri sendiri dan menunjukkan pertobatan. Misalnya, tidak malas, tidak dendam, tidak iri hati, acuh tak acuh, kata-kata yang kotor, bertanggung jawab, dan masih banyak lagi. Kita perlu meninggalkan perbuatan manusia lama yang tidak sejalan dengan hukum Tuhan. Ubahlah juga cara pandang, pola pikir, dan perasaan kita agar selaras dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya, lakukanlah perubahan dalam keluarga, lingkungan, komunitas, termasuk pekerjaan kita. Tindakan inilah yang akan selalu menyertai orang-orang yang percaya. Marilah kita menjadi saksi kebangkitan Tuhan dalam hidup dan panggilan kita masing-masing. Tetap semangat dan andalkan Tuhan dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Sebagai penutup, ada sebuah cerita. Saat masih remaja, hal yang paling aku sukai adalah berkendaraan dari kota ke kota bersama ayahku. Pada suatu hari, seperti biasanya kami berkendaraan dan aku yang mengemudi. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersamaan angin kencang. Langit menjadi gelap, kulihat beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana ayah? Kita berhenti? Aku bertanya. Teruslah mengemudi, kata ayah. Aku tetap menjalankan mobilku, langit makin gelap, angin bertiup makin kencang, hujan pun turun semakin besar. Beberapa pohon bertumpangan, bahkan diterbangkan angin. Suasana semakin menakutkan. Ayah, teruslah mengemudi, kata ayah sambil terus melihat ke depan. Aku tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandanganku sampai hanya berjarak beberapa meter saja. Angin pun mengguncang mobil kecilku. Aku mulai takut, tapi aku tetap mengemudi, walaupun sangat perlahan. Setelah beberapa kilometer ke depan,
kurasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer lagi, sampailah kami pada daerah yang kering dan kami melihat matahari bersinar muncul dari balik awan. Silakan kalau kamu mau berhenti dan keluarlah, kata ayah tiba-tiba. Kenapa sekarang? Tanyaku. Ayah, agar engkau bisa melihat dirimu seandainya engkau berhenti di tengah badai. Aku berhenti dan keluar. Kulihat jalan di belakang sana badai masih berlangsung. Aku membayangkan mereka yang terjebak di sana dan berdoa. Semoga mereka selamat. Dan aku mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai karena akan terjebak dalam ketidakpastian dan ketakutan akan kapan badai akan berakhir, serta apa yang akan terjadi selanjutnya. Selama masih mungkin, tetaplah berjalan, walaupun sangat perlahan, menuju batas matahari akan muncul kembali, kecuali badai benar-benar menghentikan langkahku dan tidak memungkinkan untuk dapat bergerak lagi. Pesan moral untuk kita semua. Yang pertama, bangkit dan tinggalkan manusia lamamu. Jangan pernah menyerah dan dalam hidup ini tetap semangat, terus andalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan telah bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Sahabat terkasih, hari ini kita patut bergembira dan bersyukur bersama karena Tuhan telah bangkit, menang atas maut dan dosa. Dengan darah dan pengorbanannya di kayu salib, dosa kita telah ditebus. Biarlah kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Ingat, rencana Tuhan selalu indah dan Dia sekali-kali tidak meninggalkan kita. Kami atas nama SMGM Channel mengucapkan Selamat Pesta Paskah untuk sahabat SMGM dimanapun berada. Selamat Hari Raya Paskah 2022. Semakin semangat melayani dengan sepenuh hati. Selamat Pesta Paskah bagi sahabat-sahabat terkasih. Semoga dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita semakin semangat dalam melakukan pelayanan ini, berbagi sukacita bagi semua orang, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapak Uskup akan tersenyum bahagia di surga melihat semangat dan pelayanan kita. Selamat Paskah, selamat bersukacita dan bergembira. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Harapan saya di Paskah tahun ini semoga kita semua dengan kebangkitan Tuhan Yesus kita bisa melewati segala rintangan hidup dan saling mengampuni satu sama lain. Semoga cinta kasih dan perdamaian akan selalu tumbuh dan berkembang dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita semua semakin bersemangat dalam mewartakan Injil Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada sahabat Luki untuk renungannya hari ini, dan terima kasih juga buat kita semua. Jangan lupa sahabat terkasih untuk selalu dukung SMGM Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sekali lagi kami dari tim SMGM Channel mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah 2022. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati.